Selamat datang di Ruang Temu Rasa. Kita bertemu, berbagi rasa. Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama Bu Catur. Beliau adalah salah satu guru BK di SMA 1 Bantul. Nah, di sini kita pengen ngobrol atau lebih ke sharing tentang kenakalan remaja ya Bu ya. Nah, mungkin yang kita pengen obrolin adalah tentang kenakalan remaja. Jadi kita akan mendengar apa sih kenakalan remaja itu sendiri menurut Ibu? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Agis, ya. Berbicara tentang masalah kenakalan remaja, kalau bagi saya tidak ada kenakalan remaja, tetapi adanya adalah perilaku yang menyimpang, gitu ya. Jadi memang remaja itu memang diidentikan dengan perubahan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Jadi masa transisi. Oleh karena itu di masa transisi ini memang terjadi berbagai gejolak. Karena di masa transisi ini dari anak-anak ke dewasa itu mengalami banyak perubahan. Sehingga banyak pula para ahli yang mengatakan bahwa masa-masa itu adalah merupakan masa yang storm and stress. Jadi masa-masa yang penuh tekanan, penuh gejolak. Nah, itu sehingga di sini barangkali remaja sendiri yang belum bisa menerima dan belum bisa menuntaskan tugas-tugas perkembangan remaja sehingga menjadi penyimpangan. Jadi perilaku yang menyimpang. Oleh karena itu, perilaku yang menyimpang tadi biasa dikatakan oleh masyarakat sebagai bentuk-bentuk kenakalan. Itu seperti itu Mas Agis. Jadi itu terjadi karena shock kultur dari kita sebagai anak-anak menuju ke dewasa. Jadi kayak seperti hal-hal baru yang mereka temui. Jadi mereka bingung untuk bagaimana cara bersikap ya Bu. Terus dengan adanya hal-hal seperti itu kita kan ngomongin masa transisi ya Bu. Ya. Nah, faktor-faktor apa aja sih Bu yang menyebabkan remaja-remaja sekarang tuh melakukan hal-hal yang menyimpang gitu loh. Soalnya kan di Jogja ataupun di Bantul pada khususnya kan masih banyak hal seperti itu gitu. Apalagi di tingkat sekolahan gitu. Jadi faktornya itu banyak Mas Agit ya. Bisa dari intern, dari dalam maupun dari luar gitu ya. Dari intern sendiri mungkin karena dia tidak bisa menerima kondisi fisik yang berubah. Dia kan shock juga ya. Dulunya Nyun Sewu kalau untuk remaja putri dulunya belum menstruasi terus menjadi menstruasi. Ketika dia mengalami menarki atau menstruasi yang pertama kali, dia tentunya akan kebingungan. Nah, itu harus bagaimana? Harus itu penuh dengan rasa yang sangat tidak enak ya, tidak nyaman ya. Namun seiring dengan berjalannya waktu sekarang ini banyak sekali keluarga yang sudah menyadari akan hal itu sehingga ada pendidikan keluarga untuk menangani kasus-kasus menarki yang pertama ya itu. Termasuk juga untuk anak laki-laki yang ketika pertama kali mengalami polisio atau mimpi basah yang pertama kali tentunya dia akan bingung kok aku seperti ini. Nah, tapi dengan edukasi baik melalui agama maupun melalui pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah atau ibu atau bapak yang memberikan di keluarga itu dia akan menerima itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, faktor ekstern itu menyangkut dengan berbagai kegiatan-kegiatan sosial anak sendiri. Karena ketika anak menuju ke dewasa peralihan itu dia akan menerima tugas sosial di mana dia akan berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman sebaya mereka. Nah, di sini kalau kita tidak pinter-pinter memilih teman sebaya, maka bisa terjadi ketika teman sebayanya melakukan hal penyimpangan dan itu dianggap benar oleh anak tersebut, dia akan ikut-ikutan. Itu seperti itu. Yang ketiga, barangkali masalah lainnya yang dialami oleh anak tersebut, misalnya tentang keluarga yang tidak harmonis atau mungkin orang tuanya bercerai atau mungkin kekerasan dalam
KTA, KTA. kekerasan terhadap anak. Nah, itu seperti itu. Jadi banyak sekali faktor-faktornya. Belum lagi masalah faktor ekonomi. Bagi anak-anak yang berlatar belakang ekonomi yang lemah, iya. itu banyak rawan juga terhadap penyimpangan-penyimpangan perilaku remaja. Itu seperti itu, Mas Agil. Jadi dari hal tersebut bahwasanya seperti yang di poin 2 tadi, banyak hal-hal yang tidak benar terus dinormalisasi gitu ya Bu. Jadi di kalangan remaja juga ini nggak apa-apa. Jadi selama kita maksudnya apa ya, kayak hal-hal yang berkaitan dengan kenakalan remaja sering diklaim bahwanya ini wajar karena kita masih remaja, dan senjata utama teman-teman remaja adalah itu juga Bu, tentang mereka memanfaatkan regulasi atau peraturan hukum di Indonesia bahwasanya anak di bawah umur tidak bisa dipenjara seperti itu. Jadi mereka sudah paham tentang hal itu, tapi tidak paham tentang bagaimana mereka mengendalikan diri gitu ya. Iya. Jadi memang ketika anak bersosialisasi dengan teman sebayanya, di mana masa-masa remaja itu mereka hubungan dengan teman sebaya itu sangat kuat. Bahkan kalau dengan orang tuanya diberitahu harus ke sana, tapi temannya sebaya itu harus ke kiri, misalnya teman orang tuanya harus ke kanan tapi teman sebayanya harus ke kiri, dia akan memilih teman sebayanya ke kiri. Itu seperti itu. Jadi di sini memang sangat kuat sekali ikatan rasa solidaritasnya terhadap teman sebaya, sehingga teman sebaya itu tadi bisa mempengaruhi hal-hal yang kalau dia bersikap buruk, berperilaku buruk, dia akan mempengaruhi temannya. Itu seperti itu. Itu Mas Agis, jadi memang pengaruh teman sebaya itu memang kuat. Sangat dan juga, undang-undang tentang perlindungan anak itu memang di satu sisi memang saya setuju karena itu memang betul-betul melindungi anak ya. Tapi di sisi lain memang kadang dijadikan tameng oleh usia anak-anak ini dalam berperilaku yang menyimpang. Karena toh aku kalau seperti ini tidak akan dihukum. Namun beberapa kasus itu memang beberapa kasus yang merugikan orang lain, yang sampai mencelakakan orang lain, anak tetap dihukum. Hanya hukumannya itu tidak dicampur dengan orang dewasa, tetapi dalam tahanan khusus ya, yang anak-anak itu seperti itu. Jadi tetap perilaku apapun yang merugikan orang lain, walaupun itu anak-anak, tetap akan diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya. Terus itu kan juga maksudnya hal seperti itu juga maksudnya untuk remaja sendiri kan tidak mungkin mereka mencari tahu tanpa sebab tertentu. Mungkin apalagi sekarang banyak remaja-remaja yang masih di usia SMP itu sudah bergaul dengan teman-teman yang sudah dewasa gitu loh. Pendidikan yang seharusnya belum saatnya mereka dapat, jadi mereka menangkapnya secara mentah atau tidak didasari dengan dasar yang kuat gitu loh. Nah, di situ kan akan timbul banyak lebih banyak rasa penasaran mereka gitu loh. Maka terjadinya kayak hal-hal yang menyimpang yang dilakukan remaja sejak dini. Jadi SMP pun udah ada yang minuman miras gitu juga ya Bu. Jadi ngomongin tentang kenakalan remaja itu sendiri apa sih Bu yang maksudnya jenis-jenisnya kan banyak kan Bu. Jadi dari yang dilakukan remaja sekolah, remaja yang sudah tidak sekolah pun, ataupun remaja yang putus sekolah pun juga ada kan. Iya. Jadi memang jenis-jenis penyimpangan perilaku remaja itu memang banyak ya. Yang pertama mungkin dari bohong. Biasanya membohongi orang tua. Contoh misalnya iuran pembangunan atau iuran biaya sekolah misalnya 100.000, dia mungkin bilang sama orang tuanya 200.000 karena untuk iuran ini itu sudah merupakan penyimpangan juga ya. Itu yang kecil-kecil. Yang kedua mungkin membangkang atau membantah pada perintah orang tua itu ya. Yang ketiga
karena namanya remaja itu kan baru berubah kondisi fisik, psikis maupun sosialnya. Jadi ketika dia perubahan fisiknya itu nanti menyangkut juga, dan sosialnya itu nanti menyangkut juga dengan perilaku seksualnya. Nah itu jadi ada perilaku yang menyimpang di masalah pertumbuhan seksualnya. Yeah. Kemudian juga di ekonomi juga anak yang mungkin pendidikan keluarganya kurang kuat, di mana dia ekonominya mungkin lemah, itu biasanya bisa juga terjadi penyimpangan dengan cara mungkin memeras, memalak dan sebagainya. Itu seperti itu ada. Nah, ada lagi yang sosial. Ini kadang yang sekarang menjadi tren itu ya Mas Agit ya. Sekarang tren itu adalah tentang kejahatan jalanan, di mana ketika anak-anak tadi merasa untuk prestis, untuk kebanggaan dan untuk rasa solidaritas atau kesetiakawanan terhadap teman sebayanya, itu biasanya kalau mereka nyun sewu, mereka diajak oleh anak-anak untuk melakukan apa-apa secara bergerombol, itu mereka sangat bangga, itu seperti itu. Akhirnya terjadi itu kejahatan jalanan seperti yang akhir-akhir ini marak di Kota Jogja. Kalau istilah sekarang barangkali dianggap sebagai klitih gitu ya. Yeah. Padahal istilah klitih sendiri itu sebenarnya positif. Karena klitih itu kan melakukan kegiatan di luar ruangan. Pada malam hari ketika kita sudah rehat atau apa, tidak ada kegiatan di rumah, kita mau keluar klitih gitu ya, mencari sesuatu, mungkin mencari makanan, itu dulu klitih gitu ya. Tapi sekarang beralih menjadi konotasi negatifnya. Nah, itu yang sekarang itu sangat menjadi kekhawatiran baik orang tua, pihak sekolah maupun pihak guru dengan istilah itu tadi kejahatan jalanan atau klitih tadi Mas Agis. Nah, itu kan maksudnya untuk kejahatan jalanan biasanya dipengaruhi oleh rasa solidaritas dan rasa mereka menyebutnya sebuah persaudaraan dalam satu tongkrongan atau circle ya sekarang. Nah, apalagi kalau ada salah satu teman mereka terkena, maksudnya menjadi korban, itu pasti dicari kan sama teman-teman satu rombongan itu dicari. Jadi bakal seandainya kita contoh aja di SMA ini pelakunya SMA dan SMA B itu jadi korban, otomatis kan pasti dicari. Wah ini dari SMA kita cari aja gitu. Nah dari background ibu kan dari sekolah gitu ya Bu. Nah bagaimana cara untuk itu kan seperti kayak turunan ya Bu. Nah untuk memutus rantai seperti itu gimana sih Bu? Rantai kayak kalau sekarang di zaman SMA saya kan kayak musuhan gitu loh Bu. Nah cara memutusnya itu bagaimana Bu? Gini ya, kalau untuk yang sekolah ya, itu kan memang dari masyarakat sendiri itu mengatakan bahwa kalau SMA itu pasti musuhnya dengan SMA itu, atau mungkin saling begitu ya. Jadi kalau misalnya sekolah A kadang mancing-mancing sekolah B gitu ya, macamnya belajar atau apa begitu ya. Kemudian dari sekolah B yang terpancing lari atau mungkin mengejar pelaku gitu ya, belajar pelaku yang belajar tadi. Nah akhirnya terjadi tawuran itu misalnya seperti itu. Itu memang gimana ya, dikatakan turunan juga kalau saya juga bukan, tapi dikatakan iya kok, nyatanya memang sekolah itu dengan itu dan itu berlangsung secara beberapa tahun terus menerus begitu ya. Ini jadi memang kalau kita memutus ya memang harus memutus mata rantai dari alumni. Jadi memang untuk alumni itu memang untuk pembinaan ke siswa yang negatif, tongkrongan dan sebagainya itu hendaknya diputus. Biasanya anak-anak ini gerombolnya itu di kita indikasikan ke warung burjo, warmindo. Nah atau tempat-tempat tertentu seperti parkiran luar sekolah. Nah itu seperti itu ya, memang kita indikasikan itu. Nah sama warung-warung kecil di dalam dusun gitu. Nah di tempat-tempat itulah kita nanti mestinya memang harus waspada, harus
sekali-sekali menyanggungi adakah anak yang mungkin bergerombol atau apa. Nah, kalau misalnya ada anak-anak yang bergerombol, misalnya anak-anak sekolah A misalnya bergerombol di situ, nah itu bisa dikatakan mungkin dia dari obrolan itu secara spontanitas, ayo ke sana gitu ya, gempur ke sana, gempur ke sini ya, itu seperti itu ya misalnya. Nah itu kita memang harus waspada sebagai guru, memang kita memang harus kolaborasi. Kolaborasinya dengan siapa ya? Dengan masyarakat setempat, dengan keluarga, dengan aparat pemerintahan. Nah itu memang harus kolaborasi. Kalau hanya diandalkan pada guru saja atau keluarga saja, saya yakin tidak akan bisa mampu. Juga dengan media massa. Nah di sini media massa itu penting juga karena semakin banyak di blow up oleh media massa, semakin merasa bangga bagi kelompok anak-anak ini. Contoh misalnya seorang kelompok remaja sekolah biasanya itu melakukan perencanaan mau menyerang sekolah B misalnya. Dia sudah konvoi dengan membawa peralatan misalnya peralatan ya dan sebagainya. Nah, kebetulan di tengah jalan dia ketemu seseorang yang bukan sekolah B ya. Nah, tapi karena sudah terlanjur menggebu-gebu, rasa heroiknya itu sudah terlanjur, rasa euforianya sudah terlanjur menggebu-gebu, dia langsung saja sabetkan, padahal bukan yang dituju gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, dia akan kasus ini kan akan disiarkan atau ditulis di koran-koran atau mungkin di radio, di televisi dan sebagainya. Semakin banyak yang menyiarkan, itu dia semakin viral itu ya, itu dia semakin bangga, itu seperti itu. Nah, padahal kalau saya mengutip dari hasil penelitian seorang dosen kriminolog Visipol UGM, namanya Pak Suprapto ya, itu dia pernah mengadakan penelitian secara observasi dan partisipan ketika dia menyamar sebagai seorang tukang batu begitu, dan dia banyak sekali mendengar obrolan dari kelompok-kelompok remaja yang suka melakukan kejahatan jalanan. Ada hukum tidak tertulis dari mereka bahwa sasaran atau target itu biasanya random, artinya siapa saja yang ditemukan di jalan. Kalau misalnya tadinya mau menyerang sekolah B begitu, di tengah jalan dia ternyata ketemu dengan seseorang, itu pasti akan dilakukan. Apalagi seseorang tadi sepadan dengan dia, artinya dia akan lebih bangga ketika memperoleh sasaran atau target yang sepadan, seimbang dengan dia. Kemudian yang kedua, dia tidak akan menyerang seorang wanita. Itu ya, jadi kalau misalnya laki-laki sama perempuan berboncengan begitu, dia tidak akan menyerang. Itu ya, itu hukum secara tidak tertulis, dia memang seperti itu. Kemudian juga dia tidak akan melukai orang tua. Nah itu memang seperti itu, artinya aman gitu ya. Artinya untuk wanita dan orang tua memang aman itu. Jadi seperti itu. Jadi ketika sasarannya itu random, siapapun yang terkena, kemudian itu di blow up, itu akan menjadi kebanggaan. Lebih bangga lagi kalau dia memperoleh target yang seimbang. Misalnya targetnya itu anak SMA A, SMK apa yang sepadan dengan dia. Nah itu umurnya sekitar remaja-remaja sekolah SMA lah, itu seperti itu. Apalagi berseragam, jadi sama-sama berseragam. Nah itu apalagi sekolah nanti kalau di blow up wah bangga dia, itu kebanggaan tersendiri. Dan dia tidak akan mengambil barang-barang milik korban karena niatan dia tidak untuk membegal atau merampas, itu seperti itu. Itu dari menurut kriminolog dari UGM tadi ya, Pak Suprapto. Jadi mereka itu lebih mencari kebanggaan. Jadi saat mereka melakukan itu terus ketahuan, terus nanti di sekolah pun mereka akan dikenakan sanksi, otomatis murid-murid semua tahu kan. Jadi akan menjadi sebuah buah bibir ya, Bu, dari kalangan guru maupun dari murid sendiri. Apalagi kalau dari murid kan lebih cepat menyebarnya kan, Bu.
Jadi prestis gitu ya. Jadi kan pelaku kadang ada juga yang jera dengan hal seperti itu, ada juga yang di dalam kelompoknya mereka maksudnya didukung dalam artian bahwasanya maksudnya mereka menganggap bahwasanya teman yang bermasalah ini adalah teman yang sedang menderita gitu. Jadi kan mereka ketahuan terus mereka mencoba menguatkan, tapi hal seperti itu malah menjadi sebuah dorongan buat teman-teman juga kan Bu. Nah, dengan adanya tadi ngomongin sebuah tawuran, itu pun tidak akan terjadi apabila kegiatan KBM ya Bu. Itu berlangsung kan tidak akan mungkin terjadi. Kemungkinan yang akan itu terjadi karena banyak remaja-remaja sekolah yang bolos gitu kan. Soalnya saya dulu suka bolos Bu, tapi tidak sampai melakukan hal itu karena dulu kalau suka bergadang nanti malah sekolah gitu. Tapi hal seperti itu timbul karena ya tongkrongan tadi Bu. Jadi dari pengalaman saya sendiri juga relate dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, terus dengan yang tadi ada beberapa poin bahwasanya dia tidak akan mencelakai seorang perempuan dan orang tua. Secara pendidikan untuk anak itu udah bagus. Jadi mereka tidak akan perempuan dan orang tua. Jadi kayak sopan santunnya ada. Tapi yang jelek kan kenapa harus melakukan hal seperti itu. Nah, dengan hal-hal itu tadi dan yang terjadi sekarang juga Bu. Jadi fenomena ya yang sedang viral banget di Bantul, apalagi dengan kejahatan jalanan tersebut. Nah, bagaimana cara pencegahan atau meredam perilaku remaja saat ini? Maksudnya dari kita kan melihatnya dari background pendidikan atau dari lingkungan sekolah ya Bu. Nah, apa yang bisa dilakukan atau cara yang bisa dilakukan untuk mencegah teman-teman remaja untuk tidak melakukan hal seperti itu? Jadi untuk pencegahannya memang harus kolaborasi, karena tidak bisa berdiri sendiri sekolah, masyarakat, keluarga atau polisi sendiri tidak bisa berdiri sendiri. Jadi memang harus kolaborasi dari sekolah sendiri. Memang ketika KBM harus diberlakukan secara ketat. Artinya ketat itu anak tidak diperbolehkan keluar dari area sekolah bila tidak ada izin atau kepentingan yang sangat mendesak. Itu pun juga harus dibuktikan dengan bukti yang kuat ya. Jadi artinya piket sekolah, piket guru di sekolah itu memang harus dijalankan betul-betul dengan sekelek. Satpam juga tidak boleh tidak membuka gerbang secara seenaknya. Jadi memang harus ada izin dari guru. Itu satu. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler yang bisa menambah meningkatkan bakat minat siswa itu memang harus diberikan kepada siswa supaya anak tersalur minatnya di mana saja itu ya. Yang ketiga, pendidikan agama di sekolah budi pekerti itu memang harus diberikan sehingga bisa menjadi budaya bagi anak tersebut. Kemudian di masyarakat sendiri, nah masyarakat sendiri mestinya juga harus kooperatif juga terhadap peraturan-peraturan yang ada di pemerintah maupun di sekolah dan juga masyarakat sendiri gitu ya. Artinya ketika ada tongkrongan-tongkrongan anak-anak nongkrong di suatu warung begitu dan disinyalir anak membawa senjata tajam atau gear atau apapun itu, hendaknya pedagang warung ini tanggap, artinya dia harus menghubungi kepolisian setempat, gitu ya, itu seperti itu. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah peran keluarga, pendidikan di keluarga itu harus betul-betul diterapkan, karena salah satu faktor mengapa kok terjadi kejahatan jalanan atau perilaku penyimpang pada remaja itu karena fungsi pendidikan keluarga yang kurang itu seperti itu. Jadi memang harus kolaborasi, tidak ada formula yang cesplong untuk menangkal ini, tetapi semuanya harus berkolaborasi. Kemudian juga aparat setempat itu juga memang harus tegas ya, harus tegas menindak perilaku kejahatan, walaupun itu anak-anak tetapi harus diberi laku efek jera supaya anak
atau remaja itu tidak melakukan kejahatan lagi. Itu seperti itu Mas Agit. Oh iya, jadi maksudnya sebagai orang tua pun sesibuk apapun maksudnya kan dari maksudnya di kalangan keluarga yang perekonomian menengah ke bawah adalah mereka kan orang tua sudah sibuk dengan pekerjaan terus pulang pasti udah capek tuh. Jadi bagaimana caranya orang tua menyempatkan untuk berbicara dengan ini dia ya. Anak. Sesibuk-sibuk apapun orang tua dalam mencari nafkah keluarga itu tetap harus nomor 1 itu mengutamakan pendidikan keluarga. Anak-anaknya harus diperhatikan. Itu seperti itu. Ya, jadi memang tidak bisa lepas aku sibuk. Aku sibuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dua-duanya seperti itu. Tapi terus lah kok dua anak ki njur apa itu loh. Kenapa dia punya anak itu loh. Kan harus diperhatikan juga pendidikannya, kesehatannya. Ya memang uang itu memang penting, tetapi perkembangan tumbuh kembang anak itu lebih penting lagi. Nanti kalau uangnya terkumpul tapi anaknya melakukan kejahatan jalanan, dia akan rugi sendiri. Itu seperti itu. Dan lagi ya, peran media massa itu juga penting sekali untuk menekan kejahatan jalanan. Jangan sampai media massa itu justru malah memblow up, menyiarkan secara terus-menerus kejadian kejahatan jalanan misalnya itu. Kalau seperti itu nanti geng-gengnya tadi, kelompok-kelompok remaja ini bangga, wow saya terkenal, kelompokku viral, itu seperti itu Mas Agit. Jadi iya sih Bu, namanya dalam artian kadang judul dalam surat kabar atau media sosial kan kadang sering dibesar-besarkan walaupun kejadiannya nggak terlalu sebesar itu. Makanya itu juga yang memancing bahwasanya wah kita masuk dalam, maksudnya kalau di Jogja sendiri kayak kejadian itu biasanya paling ramai kalau di Facebook di Jogja itu biasanya di ICC atau di KKJ ya Bu, atau di grup Facebook lainnya biasanya lebih kenceng banget itu untuk apalagi sekarang banyak media sosial buat teman-teman yang mudah diakses, jadi mereka lebih gampang untuk meng-share gitu. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Bu Catur, kita tahu bahwasanya pendidikan remaja juga pendidikan remaja itu sangat berpengaruh bukan dari lingkungan sekolah juga, tapi dari bagaimana keluarga membangun image pada anaknya agar lebih baik untuk kedepannya. Mungkin dari Bu Catur ada close statement dari Bu Catur untuk teman-teman untuk kenakan remaja atau pesan dari untuk teman-teman remaja yang di luar sana gitu. Ya, saya menghimbau pada orang tua untuk mencegah anak-anaknya keluar malam, karena kejahatan jalanan itu terjadi sekitar pukul 00 sampai 03. Jadi pastikan anak-anak putra-putri bapak dan ibu itu sudah pulang sebelum jam 9, sudah ada di rumah. Syukur kalau maghrib itu sudah ada di rumah gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan belajar itu. Kemudian pada anak-anak remaja, marilah kita bersama-sama berkegiatan untuk meraih masa depan kalian yang gemilang. Jangan sia-siakan waktu kalian untuk melakukan hal-hal yang negatif. Itu saja. Terima kasih dari Bu Catur untuk waktu dan ilmu serta apa yang belum kita ketahui. Jadi kita terima kasih untuk waktu sharing-sharingnya. Jadi buat teman-teman remaja, jika ingin meningkatkan kesibukan, ambillah kesibukan yang positif atau sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif. Mungkin bisa mengikuti beberapa organisasi yang sifatnya positif dan membangun. Jadi tingkatkan kapasitas buat teman-teman agar kedepannya tidak akan menyesal gitu loh. Karena apapun yang tujuannya positif akan berguna juga di masa yang depan, gitu kan Bu? Iya. Mungkin untuk sesi sharing
sharing hari ini kita cukupkan. Dari saya Agista Purna Kencana Yuda bersama Bu Catur. Dari saya terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama.